Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Ari Alvaros, NIM 20135182. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang karangan ilmiah sebagai tugas ujian akhir semester saya. Kita mulai saja. Yang pertama yaitu pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karangan yang memaparkan pendapat, hasil pengamatan, tinjauan dan penelitian dalam bidang tertentu yang disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan, bersantun bahasa dan isi yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, yang kedua yaitu jenis-jenis karya tulis ilmiah. Menurut Arifin, mengatakan bahwa ada beberapa jenis karangan ilmiah yang biasa ditulis orang. Selain makalah dan skripsi, ada pula nama lain seperti kertas kerja, laporan penelitian, tesis, dan disertasi. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang mengutarakan suatu masalah dan pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Yang kedua yaitu kertas kerja. Kertas kerja hampir sama dengan makalah, namun penjabaran untuk kertas kerja ini lebih mendetail daripada makalah. Menurut KBBI, kertas kerja adalah karangan tertulis yang membahas masalah tertentu yang disampaikan dalam suatu seminar untuk mendapat jawaban lebih lanjut. Yang ketiga ada skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang ditulis menurut pendapat orang lain dan diri sendiri. Data diperoleh melalui observasi lapangan atau percobaan laboratorium sendiri. Yang keempat ada tesis. Tesis adalah karya ilmiah yang menyajikan temuan baru dengan melakukan penelitian sendiri. Tesis ini juga adalah tulisan yang lebih mendetail daripada skripsi. Sedangkan menurut KBBI, tesis merupakan pernyataan yang didukung oleh argumen yang disajikan dalam bentuk karangan untuk memperoleh gelar sarjana pada perguruan tinggi dan merupakan karangan ilmiah yang dibuat untuk mendapatkan gelar sarjana pada suatu universitas atau perguruan tinggi. Dan yang kelima ada disertasi. Disertasi adalah karya ilmiah yang menyajikan suatu dalil dan dibuktikan sendiri oleh penulis. Disertasi ini disusun sebagai tugas akhir untuk meraih gelar doktor. Nah, menurut KBBI, disertasi merupakan karangan ilmiah yang dibuat guna mendapatkan gelar doktor. Selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi karya tulis ilmiah atau karangan ilmiah. Nah, fungsi karangan ilmiah adalah bisa menjadi sebagai media untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Hal ini berkaitan dengan hakikat karya tulis ilmiah yang menyampaikan kebenaran melalui metode yang sistematis, metodologis, dan konsisten. Dan jika dihubungkan dengan hakikatnya, maka fungsi karya ilmiah adalah sebagai berikut. Yang pertama, penjelasan atau explanation. Tulisan ini dapat dijelaskan sebagai suatu hal yang sebelumnya tidak diketahui, tidak jelas, dan tidak pasti. Nah, yang kedua, ramalan atau prediction. Tulisan ini dapat membantu mengantisipasi hal yang memungkinkan akan datang di masa yang akan datang. Yang ketiga ada kontrol. Tulisan ini dapat berfungsi untuk mengontrol atau mengawasi benar tidaknya suatu pernyataan. Nah, yang keempat ada sistematika dan struktur karya ilmiah. Dalam pembuatan karya ilmiah yang memenuhi kaidah penulisan terdapat dalam karya ilmiah yang memenuhi kaidah penulisan terdapat sistematika atau struktur yang menjadi poin penting. Tidak hanya menyusun sebuah berita yang memiliki sistematika, namun karya tulis ilmiah pun memiliki sistematika atau urutan. Nah, karya ilmiah
harus menaati kaidah atau aturan penulisan secara ketat dan sistematis. Pengelompokan 3 bagian karya ilmiah juga diungkapkan oleh Arifin pada tahun 2003, yaitu antara isi yang berisi yaitu ada bagian pembuka, bagian pembuka karya ilmiah, bagian inti, dan bagian penutup. 3 bagian tersebut dirinci lagi menjadi beberapa bagian, yaitu bagian pembuka terdiri atas 9 bagian, ada kulit luar, halaman judul, halaman pengesahan, halaman penerimaan, prakata, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar singkatan, dan lambang. Nah, untuk bagian inti terdapat 3 bagian antara lain, yaitu bab pendahuluan, bab analisis atau pembahasan, yang ketiga bab simpulan. Pada selanjutnya itu pada bagian penutup. Bagian penutup juga terdiri dari 3 bagian, yaitu ada daftar pustaka, indeks, dan lampiran. Selanjutnya kita masuk pada tahap-tahap penulisan karangan ilmiah. Ada beberapa tahap dalam pembuatan karya tulis ilmiah, seperti yang dikatakan oleh Kalijernih tahun 2010. Karya ilmiah tidak ditulis serta-merta dan tidak hanya selesai dalam satu kali penulisan. Akan tetapi, sebuah karya tulis ilmiah dihasilkan melalui suatu proses. Proses tersebut dimulai dari perencanaan, penulisan, penyuntingan atau pengeditan sampai perevisian. Sedangkan Arifin pada tahun 2003 membagi tahapan pembuatan tulisan ini menjadi 5 bagian, yaitu ada persiapan, pengumpulan data, pengorganisasian atau dan pengonsepan. Yang keempat ada pemeriksaan atau penyuntingan konsep. Nah, yang kelima yaitu penyajian atau pengetikan. Nah, dari 5 tahapan pembuatan karya ilmiah menurut Arifin tersebut dapat dikelompokkan lagi menjadi 3 tahapan. Tahap yang pertama adalah pra penulisan atau tahap persiapan, yaitu termasuk ke dalam tahap 1 dan tahap kedua. Nah, tahap yang kedua adalah tahap penulisan, di mana beranggotakan tahap ketiga dan tahap keempat, dan yang terakhir adalah tahap ketiga, 4, dan 5. Nah, yang terakhir yaitu tahap revisi, yang merupakan merevisi atau membenahi kesalahan ketikan maupun ejaan bahasa. Nah, pra penulisan atau tahap hal-hal yang harus dilakukan pada tahap penulisan atau tahap persiapan ini antara lain yaitu pemilihan topik atau masalah untuk karya ilmiah. Nah, menentukan judul karangan, membuat kerangka karangan, dan mencari referensi atau data-data yang diperlukan untuk pembuatan tulisan tersebut. Nah, yang langsung saja yang kelima yaitu referensi atau sumber data-data. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk pengumpulan data. Langkah pertama yang dapat ditempuh untuk mengumpulkan data adalah mencari informasi dari keputusan. Bisa jadi jurnal, buku, majalah, dan koran. Nah, langkah kedua adalah pengumpulan data dengan menggunakan cara terjun langsung ke lapangan, dan data dapat dikumpulkan melalui pengamatan, wawancara, atau eksperimen. Pencarian informasi melalui kepustakaan ini memiliki tujuan untuk memperkuat teori dan metode penelitian dan observasi dan gabungan ketiganya. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu etika penulisan. Etika penulisan berdasarkan Setiawan pada tahun 2011
menyampaikan bahwa etika adalah konsep yang memusat pada karakter yang baik dan layak berdasarkan nilai-nilai norma, moralitas, adat, baik kemanusiaan maupun agama. Terdapat dua prinsip dasar dalam etika penulisan, yaitu prinsip penghormatan atau kehormatan. Yang kedua yaitu prinsip pengakuan. Dan sekian yang bisa saya sampaikan tentang materi karangan ilmiah. Mungkin masih banyak kekurangan yang dari hal yang saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.